sempat ramai di pertandingan pertama, Kluivert out, Kluivert out, Kluivert out, Kluivert out gitu ya. Dan gua sempat memberikan statement di Instagram kalau menurut gua kalau satu pertandingan saja tidak terlalu fair. Kenapa? Karena Kluivert butuh waktu untuk melihat permainan timnya gitu. Dan gue bilang kalau di pertandingan kedua menghadapi Bahrain kita juga kalah, baru gue bilang Kluivert out. Tetapi kemenangan menghadapi Bahrain membuat gue sekarang gue rasa gue harus sudah mulai move on dari Sintayong dan mempercayakan tim ini kepada Patrick Kluivert dan tim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian sehat semuanya ya. Semoga kalian selalu diberikan keberkahan. Pagi nanti ntar lagi lebaran ya. Perkenalkan, gue Ajay. Gue si netizen yang suka ngebahas bola. Jadi di video kali ini gue mau memberikan tanggapan soal dinamika supporter terhadap tim kepelatihan timnas Indonesia sekarang ya, setelah pertandingan menghadapi Bahrain. Oke, gue melihat di sosial media gitu ya, dimana sebelum pertandingan menghadapi Bahrain kan Kluivert tuh sempat menonaktifkan komentarnya di Instagram, sempat melakukan itu. Tetapi ketika kemenangan menghadapi Bahrain, Patrick Kluivert kembali membuka komen Instagramnya dan terlihat komen-komen positif mulai datang kepada Patrick Kluivert dan tim. Dengan kemenangan ini, sekali lagi, kemenangan ini adalah pen-trigger akhirnya kepercayaan kita kepada Patrick Kluivert. Dan ini harusnya bisa menjadi poin plus untuk tim kepelatihan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh tim kepelatihan sekarang adalah kepercayaan kita, kepercayaan para supporter terhadap mereka. Itu yang mereka butuhkan untuk bisa memaksimalkan pekerjaan mereka. Karena kuncinya kalau supporter sudah tidak percaya, banyak tekanan dari publik, kan Patrick Kluivert sendiri dan tim pasti tidak nyaman juga ya kan dalam bekerja. Dan menurut gua, dengan hasil ini, gue bisa bilang saatnya untuk move on dari Sintayong. Meskipun kemenangan menghadapi Bahrain ini belum bisa dibilang belum menunjukkan kekuatan timnas Indonesia yang sebenarnya, tapi seenggaknya ini menjadi modal percaya diri untuk semua stakeholder yang ada di timnas Indonesia. Entah itu PSSI-nya, entah itu timnas Indonesia-nya, ataupun para pemainnya. Dimana ini kan membuka jalan kita ke ronde selanjutnya, ronde 4 ke Piala Dunia alias playoff gitu ya. Dan ini kan pasti akan membakar lagi ambisi dan semangat dari semua stakeholder tersebut. Gitu ya. Gue melihat di kolom komentar mulai banyak supporter bilang in Kluivert we trust gitu ya. Banyak sekali yang sudah bilang seperti itu. Meskipun gue pernah bilang di video sebelumnya, sebenarnya kalau overall 2 game ini gue masih belum puas dengan kepelatihan Patrick Kluivert. Karena menurut gue kalau berkaca dengan standar Sintayong, ini belum menyamai standarnya Sintayong secara permainan dan juga secara hasil ya. belum sampai situ. Tapi ini baru 2 game. Kalau menilai hanya dari 2 game ya tidak adil ya, gue juga sadar tidak adil gitu ya, karena Sintayong pun butuh belasan match uji coba untuk bisa mendapatkan tim yang di Piala Asia itu. Tim yang di Piala Asia kalian tahu kan? Kan butuh belasan match juga gitu untuk mempelajari karakteristik permainan timnas Indonesia. Sehingga apa yang harus dilakukan kepada tim ini, dan akhirnya mendapatkan hasil yang sekarang. Begitupun Kluivert, ini baru 2 game, tidak adil meskipun timnas bermain di bawah levelnya. Tidak adil kalau Kluivert langsung diadili di titik ini juga. Nah, menurut gue tantangan selanjutnya dari tim Patrick Kluivert adalah menghadapi Cina. Lawan Cina wajib menang karena Cina selevel dengan Bahrain, teman-teman.
dimana kita secara normal, secara kekuatan harusnya bisa mendominasi Cina secara normal ya, secara normal. Tapi ya kita nggak tahu ya, namanya sepak bola itu kan everything is happen, semua hal bisa terjadi di sepak bola. Itu ya, kekalahan menyakitkan yang kita alami di Cina nanti semoga menjadi pembakar gitu ya, semangat dari pemain-pemain timnas untuk membalaskan dendam kita, meskipun kita tidak punya ibaratnya dendam yang emosional ya, karena tidak seperti melawan Bahrain gitu yang ada kontroversi. Tapi menghadapi Cina, kita tidak punya intrik apa-apa dengan Cina ibaratnya gitu ya, sehingga pertandingan ini mungkin tidak akan segemuruh ketika kita menghadapi Bahrain, yang memang kita punya dendam kesumat gitu ya menghadapi Bahrain gitu ya. Gitu. Dan kemarin pun ketika after game menghadapi Bahrain, Kluivert pun akhirnya mendatangi para supporter dan akhirnya dipeluk ya sama salah satu, itu dari Legrandi atau dari Ultras ya, gue nggak tahu ya. Harusnya kalau bajunya hitam dari Ultras ya. Jadi ya, intinya perwakilan salah satu supporter akhirnya memeluk Patrick Kluivert, tanda bahwa supporter ini akan mulai mempercayakan timnas ini kepada timnya Patrick Kluivert. Dimana dia juga mengatakan supporter itu bahwa sekarang kita akan ada di belakangmu coach, itu yang supporter itu katakan, dan itu menyejukkan hati gua. Itu jujur menyejukkan hati gua. Artinya dengan kepercayaan yang sudah mulai kita bangun terhadap Patrick Kluivert, gua harapkan ini bisa menjadi motivasi untuk Kluivert dan tim untuk bisa memberikan yang terbaik juga untuk kita, untuk para supporter. Seperti yang ditunjukkan oleh para pemain di lapangan. Pemain di lapangan juga kan lihat sendiri gimana berapi-apinya mereka bermain. Dan gue harapkan tim Patrick Kluivert juga berapi-api dalam melatih, seperti yang ditunjukkan Sintayong selama ini. Sintayong kita lihat kalau ada sesuatu yang ini marah ke wasit, marah kemana gitu ya. Bahkan pemainnya dimarahin gitu ya. Pemainnya dimarahin kalau jelek gitu ya. Nah, energi seperti itu yang gue harapkan ada di timnya Patrick Kluivert. Meskipun secara karakter memang jauh berbeda, tapi gue harapkan di tim pelatihnya ini adalah satu orang yang bisa memberikan energi itu gitu. Entah itu Alex Paster, entah itu Danny Lanzat, entah itu Gerard Vandenberg, siapapun lah. Gue harapkan di tim pelatihan ini ada yang bisa memberikan energi seperti itu. Supaya apa? Supaya ketika di lapangan semuanya itu satu tujuan, semuanya itu satu ambisi, semuanya itu satu ambisi, satu tujuan. Sehingga kita pun sebagai supporter bisa lebih percaya dan lebih legowo kepada timnas Indonesia ini. Karena setelah pertandingan menghadapi Australia itu kan kelihatan ya, ada beberapa momen dimana ketika kita ketinggalan, Patrick Kluivert hanya tertawa saja gitu, dan itu menjadi bahan omongan di sosial media. Kok berbeda sekali dengan Sintayong gitu ya. Artinya memang belum 100%. Kita harus menilai bahwa itu berarti belum 100% Kluivert memberikan segalanya untuk timnas. Nah, gue harapkan setelah kepercayaan yang sudah dibangun ini, Kluivert dan tim benar-benar memberikan 100% kemampuannya untuk menangani timnas Indonesia. Karena energi itu yang kita butuhkan. Energi itu yang kita butuhkan untuk terus membangun kepercayaan supaya hasil-hasil juga yang didapatkan oleh timnas ke depannya itu bisa lebih maksimal lagi. Gitu ya. Sehingga nanti ketika supporter membakar semangat para pemain dan pelatih, gue harapkan pelatih itu benar-benar terbakar gitu semangatnya. Jadi itu. Jadi gue harapkan itu nanti akan terjadi setelah kepercayaan ini dibangun gitu ya. Oke, semangat kepada tim pelatih Patrick Kluivert untuk menatap pertandingan-pertandingan selanjutnya di bulan Juni nanti ya.